Lanjutan dari video yang kemarin, di mana ini kita jadikan sebagai suatu pelajaran. Jadi intinya itu anak saya buka laundry. Itu memang dibangun di depan rumah, jadi kayak di teras rumah yang kosong itu dibangunlah buat tempatnya laundry memang. Jadi orang supaya nggak masuk ke rumah karena memang ada jeda gitu. Sudah ada pegawai, sudah apa. Nah, selama ini nggak pernah ada masalah sih karena juga udah kenal. Cuman ini kok waktu itu ada masalah yang seperti dibilang, jadi awalnya ini sudah menjadi kebiasaan mantan ART yang ambil laundryan, terus begitu selesai diantar. Nah, selepas lebaran mantan ART kita itu kan udah nggak kerja dengan kita lagi. Jadi ibu ini itu bukan datang sendiri loh ya, menyuruh orang, entah itu siapa saya nggak tahu, itu kan yang tahu pegawai. Katanya menyuruh orang untuk naruh laundryannya. Laundryannya ini seberat 13 kilo. Sudah dicatat nih sama pegawai nomor HP-nya. Setelah itu mungkin Sabtu kali ya. Jadi hari Minggu di WA sama pegawai. Ini laundryannya sudah selesai. Begitu. Tahu-tahu hari Senin datanglah orang yang lain, bukan yang ngantar. Itu dia bilang bahwa dia disuruh mengambil laundryannya ibu ini. Pegawai saya agak ragu, nggak mau kasih gitu kan. Tapi ini orang bilang, loh ini loh laundryannya yang 13 kilo dan isinya itu adalah baju ini, jubah, kerudung begini. Dia bisa lengkap, bisa jelaskan. Itu yang membuat pegawai laundry kita itu, oh ya udah, lagian dia juga bawa uang gitu loh untuk bayar. Bahkan waktu itu 100.000 nggak salah, terus ada kembalian, udah dikembalikan. Oh ya sudah, ini ya udah dikasih. Hari Seninnya setelah hari Minggu di WA udah selesai, hari Senin datang itu. Setelah itu hari Selasanya orang yang ngantar laundry ini tiba-tiba datang lagi. Dia bilang katanya mau ngambil laundry. Dibilanglah sama si pegawai saya, loh kan laundrynya udah diambil nih kemarin. Loh saya nggak suruh orang. Loh pegawai saya bilang, lah kemarin ngotot orangnya malah bayar dan dia bilang itu loh yang laundrynya itu beratnya segini, isinya begini. Akhirnya yang ngantar laundry ini manggil lah si ibu ini. Dia bilang, loh laundrynya udah diambil orang, nggak tahu nih gimana. Terus si ibu ini bilang ke pegawai, ya sudah dikasih lah waktu 1 minggu. Pada waktu itu sama pegawai saya juga disampaikan ke anak saya, kan yang punya yang usahain yang jalankan kan anak saya yang pertama. Entah gimana ibu ini bisa punya kontaknya anak saya. Akhirnya komunikasi belum sampai 1 minggu untuk mencari tahu nih siapa. Kita juga heran ya, nggak pernah sudah 1 tahun ini sekalipun itu nggak ada. Karena pikiran kita ngapain gitu loh ya, orang pengangguran juga ngambil laundry. Kecuali kalau baju branded gitu karuan ya, bisa jual lagi lumayan harganya ya. Ya sudah, sebelum 1 minggu tahu-tahu nih ibu ini udah meminta ganti rugi kepada anak saya. Anak saya bilang, loh ya kan belum 1 minggu, ntar dulu dong. Akhirnya di hari yang sepakati anak saya datang, ibu ini bilang katanya itu sudah belanjaan dia itu habisnya 10 juta bla 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 bla. Akhirnya dia minta ganti ruginya 6 juta. Masa loh Bu, bisa nggak di ini? Pokoknya dia bisa nurunkan tuh cuma 5,5, nggak mau. Terus akhirnya dia bilang, udah 5,5, tolong transfer ke saya 1 juta dulu atau 1,5 gitu kan anak saya. Saya mau beli jilbab nih, karena saya nggak punya jilbab nih. Terus anak saya besoknya udah mau transfer, baru ngobrol ke saya ngomong, mah ini gini. Saya kaget dong. Hah? Nggak semerta-merta seperti itu, gimana kronologinya? Akhirnya saya panggil lah orang hukum saya yang 2 orang saya punya itu untuk ini gimana sih, tolong dong bantu urus ini, kok bisa kejadian seperti ini. Akhirnya sama orang hukum saya kan sesuai dengan aturan yang berlaku dimanapun, seperti halnya di Sogo, di Matahari, Alfamart, Indomart, kalau ada suatu kejanggalan atau kesalahan dari pegawai, ya yang harus bertanggung jawab kan ya harus pegawai dong. Akhirnya ya sudah, si pegawai pun juga mengakui, ya ini juga saya minta maaf, ini juga kesalahan saya, mungkin kelalaian saya bertanggung jawab. Saya bilang nggak apa-apa, kita akan backup kamu juga, kita nggak akan ini kan,
semua orang kan pernah salah. Ya udah kamu temuinlah ibu ini, kan rumahnya di dekat situ kan. Ngomonglah kamu baik-baik, gimana caranya? Ini kan kamu yang ganti rugi, ya gimana caranya kamu bisa supaya dia itu sepakat ya. Saya nggak ikut-ikut karena bukan ranahnya saya dan bukan anak saya ini. Harusnya udah ranah di kamu sama ibu ini. Tapi yang berhadapan dan yang deal itu harusnya antara pegawai dengan klien gitu loh ya, bukan dengan ini gitu loh. Singkat kata, pegawai saya itu datengin si ibu ini di rumahnya. Setelah datengin di rumahnya, ngomong, "Bu, saya minta maaf, saya yang salah, saya bertanggung jawab, Bu, tapi saya bisanya cuma 2 juta, Bu, dicicil." Itu pun saya taunya dari pengakuan ibu ini kemarin pada waktu terjadi huru-hara di kantor polisi. Itu dia bilang, pegawai kita ini datang dan nawarkan 2 juta untuk dicicil. Lah, udah ada etiket baik loh berarti. Tapi rupanya ibu ini tantrum, malah marah-marah. Nah, alhasil tidak ada kabar berita. Tahu-tahu hari Kamis tanggal 30 April. Nah, itu baru kita cek-recek kemarin di kepolisian, kita tahu. Kita cek and recheck setelah kejadian itu langsung kita benahin sistem kita, pasangin CCTV lengkap. Nah, akhirnya setelah itu kita bilang 30 April hari Kamis ibu itu tuh datang mengancam ke pegawai, ke laundry kita gitu. Mau dilaporkan polisi lah, mau diviralin lah. Katanya dia punya teman atau kenalan siapa yang suaminya polisi lah, apalah. Sambil bawa teman ke video, ada semuanya di CCTV. Nah itu ya, nanti mungkin bisa di-spill sedikit ya nanti ya dari itu. Awalnya ibu ini nggak ngaku kalau dia ngancam-ngancam. Karena pegawai saya kan orang awam ya. Ya dia takut ya, dia bilang WA ke saya, "Bu, ini gimana ini? Aku diancam, dilaporkan polisi." Tapi aku udah bilang kalau dilaporkan polisi ya kebetulan kan biar ketemu sekalian siapa yang ngambil itu bajunya, laundrynya, karena saya nggak ngerasa juga ngambil. Nggak apa-apa deh biar diketemukan, kalau memang punya kenalan polisi lebih bagus, ditelusurin aja. Pegawai saya bilang begitu. Dijawab begitu, si ibu ini malah tantrum. Ditawar 2 juta kan nggak bisa. Akhirnya di hari Kamis setelah tantrum itu memaksa pegawai saya untuk membayar di angka 4 juta. Si pegawai saya lah, "Enggak inilah Bu, ya kalau memang ibu udah mau lapor ke polisi, lapor polisi aja," gitu. Ditinggal. Alhasil ibu ini hari Selasanya, jadi hari Selasa ibu ini datang ke laundry. Pegawai saya bilang, "Loh, gimana ini? Aku mau ganti ruginya," gitu. Dia bilang maunya 2 juta gitu loh, 2,5 juta lah mintanya. "Karena aku kasihan nih sama kamu, gini." Kata pegawai saya, awalnya dia nggak kasihan loh Bu, kok saya ini gimana. Terus saya bilang, "Udahlah, kita nggak usah mau nuduh-nuduh apa seuzon, sudahlah biarkan aja. Kalau memang dari awalnya dia sudah menekan-nekan dengan sistem menakut-nakuti dengan cara lapor polisi, ya kasih pembelajaran itu orang supaya tidak mudah main menakut-nakuti, menekan orang dengan sistem aku lapor polisi loh ya, tak laporkan polisi loh, aku punya kenalan gini-gini." Lah kalau kita benar mah ngapain takut, saya bilang gitu. Kalau sudah sempat ada ucapan itu terlontar, maka suruh buat laporan polisi. Ya sudah, diselesaikan di kepolisian dengan baik dan benar, saya pikir gitu. Nah daripada ya kan nanti suruh ganti, kamu masih urusan kan repot ya, saya begituin. Dijawablah sama pegawai saya begitu, pegawai laundry, "Loh Bu, katanya kan kemarin mau lapor polisi." "Ya udah lapor polisi." Wah marah-marah nih Bu, wah maki-maki, dikutuk lah ini pegawai saya, dikutukin, terus anak saya dikutukin, usahanya kita dikutukin, dan malah dengan lantangnya ngomong ke pegawai saya, menyuruh anak saya untuk datang menemui dia. Di situ saya mulai berpikir, siapa lo? Ngapain urusan begini manggil kita? Bukan kita yang jalanin, bukan kita yang tahu. Kita pengusaha udah keluarin modal, sudah bayar gaji, lalu ada kesalahan miss di pegawai, kita pula yang urus. Nah, harus berapa banyak kerugian kita? Rugi modal, rugi fisik, rugi tenaga, rugi pikiran. Nah, yang bener aja nih. Habis itu ya udah nggak usah ditangkepin aja, biarin aja dilihat maunya kayak gimana, kan sudah dibilang LP, ya udah kita tunggulah LP-nya. Setelah Selasa itu hari Rabu kemarin tanggal 6 ya. Tanggal 6 Mei, tahu-tahu saya diinfokan oleh pegawai saya kalau ibu ini datang, tapi bukan ke laundry, bukan lebih pegawai ini, tapi langsung nyonong masuk ke dalam rumah mama saya, ingin menemui mama saya. Dan yang lucunya, mantan ART ini yang mendampingi. Ini ada
apa sih sebetulnya? Alasannya begitu saya tanya di telepon waktu di kantor polisi, tujuannya apa? Katanya mau menemuin pegawai laundry. Tapi di dalam CCTV jelas bahwa mantan pembantu kita ini, ART kita ini, sempat lewati dari rumahnya menuju ke rumahnya ini orang yang laundry ini. Jemput rupanya. Setelah itu nggak lama baru ke laundry, tapi bukan ke laundrynya, masuk ke rumah mama saya. Jadi bukan untuk nemuin pegawai. Saya bilang, loh kalau kamu menemuin pegawai saya, kamu nggak bakal masuk. Karena tempatnya laundry di depan, rumah di belakang. Ngomong jujur yang betul, berputar-putar. Kenapa? Apa urusannya masuk ke dalam rumah? Itu namanya juga kena pidana memasuki pekarangan tanpa izin loh ini. Nggak ranahnya. Karena kalau ada kesalahan dari pegawai yang ngasih atau kesalahan misalkan yang nyuci misal nggak bersih atau hilang misnya, lah itu kan pegawai ya yang harus bertanggung jawab. Dan lagi pegawai kita juga mengakui, ya udah Bu, saya kesalahan buat pembelajaran, saya juga mau. Tapi bukan kayak gini cara konsepnya. Memaksa kita owner atau yang bukan owner malahan ya, mama saya dari neneknya untuk supaya memaksa cucunya yaitu anak saya supaya untuk bisa menemui dan untuk bisa mengganti rugi. Gila, ini konsepnya apa? Ini yang membuat saya geram. Karena tolong pahami ya, berarti kalau kayak gini itu namanya bos Alfamart, bos Indomart, bos Matahari, itu nanti bos-bos semua kesalahan dari pegawainya, semuanya pada ngedemo atau datengin rumah owner gitu ya. Terus menuntut tanggung jawab dan ganti rugi ke ownernya gitu ya. Udah dikasih tahu, udah dikasih paham sama pegawai saya, pegawai laundry, Bu, ini nggak ada hubungannya sama bos dong, ini kan urusannya sama saya, bos kan nggak ikut-ikut, tapi ngotot. Dan yang lucunya lagi, ada kata-kata yang berbicara bahwa bosmu lo kaya. Dan bilang ke anak saya, mamamu lo kaya. Duit ini kecil, gak ada artinya. Hello, tolong pahami ya. Saya dari orang tidak punya menjadi kaya bukan dari hasil menipu. Saya kerja mati-matian, ngesot-ngesot, itu keringet-keringet saya. Bahkan ada darah saya di mana saya taruhan nyawa di situ. Terus apa haknya mereka menganggap sebagai suatu kekayaan itu sebagai suatu kesalahan yang harus menanggung seluruhnya? Nggak gitu juga konsepnya. Dan ini yang membuat saya marah karena mama saya dalam kondisi sakit pada waktu itu sudah diberitahukan sama pegawai. Dan mantan ART saya ini tahu jelas kondisi mama saya. Dan orang ini pasti orang kampung, orang sekitar pasti tahu dong kondisi mama saya. Di mana mama saya ini menderita diabetes, kolesterol, darah tinggi. Untuk berdiri pun, untuk jalan pun perlu dituntun. Dan apalagi baru selesai operasi matanya, operasi katarak. Yang sama dokter dibilang tidak boleh terlalu tegang. Karena akan ngefek nanti ke saraf matanya. Takutnya itu akan berbahaya ataupun fatal. Nah, kalau sampai ini menyebabkan, mama saya tuh tipe orang yang panik, yang heboh, bingung dan langsung kaget gitu loh. Orangnya tuh modelnya kayak gitu. Nah, kalau sampai ini menyebabkan efek di mama saya, siapa yang berhak menanggung? Saya laporkan ke polisian karena tidak ada urusannya. Apa yang saya terima? Ujung-ujungnya orang yang di luaran yang nunggu waktu di kantor polisi ada laki-laki, 2 orang ya? 2 apa 3 orang? 3 orang ya? 3 orang laki-laki. Itu supir saya mendengar, bahkan staf saya juga mendengar. Itu ada kata-kata rasis. Ngomongnya, oh urusan sama orang Cina tuh ribet memang. Bosnya kan Cina ya. Kalau urusan sama Cina tuh ribet. Hello? Jadi yang kau maksud Cina biar tidak dinilai ribet. Kalau kau paksa tidak sesuai aturan harus ya supaya dibilang gak ribet. Jadi kalau Cina itu kalau ditabrak dalam posisi mobil diam pun harus ya biar tidak dibilang ribet dan rese. Itu maksudnya. Justru saya banyak membantu orang non-Cina tanpa bayaran. Saya banyak menerima kasus-kasus yang berbayar dari orang Cina. Yang duitnya saya pakai membantu orang non-Cina. Jadi saya Cina ribet, begitu maksud Anda? Tolong berikan komentar kepada Anda. Ini buat pembelajaran, saya sebetulnya tidak ingin. Tapi ini untuk mengedukasi. Saya paling benci jikalau ada kata-kata rasis. Saya memang turunan Cina, tapi bersuaralah buat mereka-mereka yang pernah saya bantu yang justru non-Cina. Bahkan kebanyakan adalah Muslim. Apakah saya membedakan mereka? Enggak. Saya bekerja cari uang dari orang Cina, tapi saya kasih ke orang bukan Cina. Terus salah? Ribet saya? Tolong perbaiki pola pikir Anda ya. Be smart people with smartphone. Semoga bermanfaat.